warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dia Puspitaningrum dari kelas 11.1 BKFM. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas mata pelajaran kimia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi kelas 11 mata pelajaran kimia. Yang pertama adalah materi cara menentukan keempat bilangan kuantum. Yang kedua adalah cara menentukan golongan dan periode pada golongan A dan golongan B. Dan yang ketiga adalah materi tentang cara menentukan bentuk molekul dengan teori VSEPR. Sebelumnya kita harus tahu pengertian dari bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum itu adalah suatu konsep dalam mekanika kuantum yang menjelaskan sifat dan perilaku elektron dalam atom. Nah, bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan huruf N. Bilangan kuantum utama ini adalah tingkat energi utama pada elektron. Semakin besar nilai N, maka semakin tinggi energi dan jarak elektron dari inti. Yang kedua, ada bilangan kuantum azimutal yang dilambangkan dengan huruf L. Nah, kuantum azimut ini berguna untuk menentukan bentuk orbital pada elektron. Nah, orbitalnya itu ada orbital S yaitu 0, orbital P 1, orbital D 2, dan orbital F itu 3. Nah, yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan huruf M. Nah, bilangan kuantum magnetik ini digunakan untuk menentukan orientasi orbital dalam ruang. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah bilangan kuantum spin, dilambangkan dengan huruf S. Nah, ini tuh digunakan untuk menentukan arah spin elektron. Nilainya itu hanya ada 2, yaitu +1/2 dan -1/2. Oke, kita masuk ke materi pertama. Di sini aku udah tulis bilangan-bilangan kuantumnya. Di sini ada bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut atau L. Nah, di sini aku udah tulis S itu 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Selanjutnya ada bilangan kuantum magnetik atau M. Jadi S-nya itu ada satu kotak. Satu kotak itu diisi dengan angka 0, dan yang P itu ada 3 kotak. 3 kotak itu diisi angka -1 sampai dengan +1. Nah, yang D itu ada 5 kotak. Itu diisi dengan angka -2 sampai +2, dan yang terakhir ada F itu ada 7 kotak. Dari angka -3 sampai +3. Yang terakhir ada spin. Spin itu lambangnya S. Nah, kalau misalkan tandanya itu ke atas, berarti spinnya itu +1/2. Kalau misalkan tandanya di bawah, itu artinya -1/2. Nah, ini konfigurasi elektron. Oke, kita coba dengan atom silikon. Kita coba itu di sini silikon. Kita tulis. Oke, silikon itu nomor atomnya 14. Kita tulis 14. Oke, kita cari konfigurasi elektronnya dulu. Pertama, 1s 2 2, 2s 2 4, 2p 6, berarti berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Berarti masih kurang 4. Tambah 3s2 dan 3p 10, 12, 2. Oke, ini konfigurasi elektron. Setelah itu, kita akan mencari N-nya terlebih dahulu, yaitu bilangan kuantum utama. Sebelumnya jangan, kita akan mencari N-nya dulu. Nah, N-nya itu diambil dari sini, yaitu sekulit terakhir. Nah, sekulit terakhir itu adalah angka 3. Jadi, N-nya itu atau bilangan kuantum utamanya itu adalah 3. Nah, yang kedua kita cari bilangan azimutalnya. Yang kedua kita cari bilangan kuantum azimutalnya. Nah, kuantum azimutal itu kita lihat dari ini. P. Berarti kalau P itu masuknya ke ini, 1. Oke, berarti azimutalnya itu 1. Nah, kita cari magnetiknya. Magnetik. Nah, karena ini P, kita lihat di sini. Berarti pakai yang pakai yang 3 kotak. P berarti 3 kotak. 1, 2, 3. 0, -1 dan 1. Salah satu sih itu bawah karena ini mau diisi. 1, 0, 1. Oke, setelah itu kita akan mencari magnetiknya. Itu tuh dilihat dari sini. Dari nih, pangkatnya. Itu kan pangkatnya ada 2. Jadi kita ngitungnya gini. 1, 2. Nah, caranya itu nggak boleh kayak 1, habis itu diisi 2. Itu bukan caranya, bukan gitu. Bukan gini, tapi diisi atasnya semua dulu. Jadi kalau misalkan ininya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini baru benar. Kalau yang kayak 1, 2 itu salah. Misalnya guys, kalau misalkan itu. Jadi diisinya yang atasnya dulu baru bawahnya. Nah, karena ini cuma 2, maka berhentinya itu di 0, di titik 0. Oke, selanjutnya kita mau cari spinnya. Spin itu S. Karena spin itu dilihat dari bentuk ini ya, bentuk atas atau bawahnya. Nih. Maka kita lihat di sini. Itu berarti bentuknya ke atas atau ke bawah dari magnetik ini. Ini kan bentuknya ke atas sih berhentinya. Jadi, spinnya itu adalah +1/2 karena dia bentuknya ke atas, ke atas. Jadi, setelah kita cari bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik spin, kita mau cari
golongan dan periode keberapa sih silikon ini tanpa melihat dari tabel periode. Nah, itu tuh ada caranya. Jadi, caranya itu kita lihat. Sebelumnya kita harus tahu. Jadi, kalau misalkan subkulitnya S itu golongan A, subkulitnya P itu golongan A, dan subkulitnya D itu golongannya B. Oke, kita mau cari golongan. Golongan terbilang. Golongan itu kita bisa lihat dari sini, angkatnya. Jadi di sini ada 2. Nah, kalau P itu dia nggak bisa berdiri sendiri, dia harus ada bantuan dari si S. Jadi dia butuh S. Jadi ditambah. Nah, 2 tambah 2 itu 4. Jadi golongan silikon itu ada di 4. Nah, kalau misalkan mencari periode, itu kita lihat dari subkulitnya aja. Subkulitnya itu 3. 3. Nah, ketemulah. Berarti golongannya adalah 4, 4A. Karena dia berada di subkulit P. Nih, golongan A. 4A dan periode 3. Oke, selanjutnya kita mau coba lagi, yaitu titanium nomor atomnya 22. Nah, jadi kita bikin konfigurasi elektronnya dulu. 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 12, 3p6, 18, 4s2, 20, dan 3d2. Berarti berakhir dengan 3d2. Oke. Ini ikut Ramon. Nah, ini konfigurasi alatnya. Berakhir di 3d2. 3d2. Oke, ini 3d2. Kita mau cari bilangan utamanya. Bilangan utamanya itu 3. Karena diambil dari subkulit terakhir. Nah, 3. Oke, kita cari azimutnya. Kok nggak nyata ya? Dia yang lain nggak sebelum? Dapat videonya itu. Kita cari L azimutnya. Azimutnya kita lihat dari 6 terakhir. Kulitnya itu D. D itu 2. 2. D itu 2. Kita tulis 2. Nah, selanjutnya kita mencari magnetiknya. Karena dia D, berarti kita pakainya yang 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Min 1, min 2, 1, 2. Oke. Nggak kelihatan. Oke, gini. Kita lihat di atasnya. Itu dia berakhirannya 2 pangkatnya. Berarti kita coba 1, 2. Nah, berhentinya bentuknya di atas nih. Berarti spinnya adalah plus 1/2. Ini berarti dengan 1. Berarti magnetiknya itu dengan 1. Oke, selesai. Oke, sekarang kita mau cari golongan dan periode dari titanium ini. Nah, kita cari ya. Kita kan udah nemu nih, utamanya azimut, magnetik, dan spinnya. Sekarang kita mau cari golongan dan periodenya. Jadi kalau misalkan menentukan golongan, itu kita lihat di sini 2 ditambah 2. Karena dia kan D, dia tuh sama kayak P, dia nggak bisa berdiri sendiri, jadi dia butuh S. Jadi 2 tambah 2, 4. Karena dia berhentinya di D, maka dia berada di golongan B. Jadi 4B. Dengan periode, lihat subkulit akhirnya adalah 3. Jadi titanium itu berada di golongan 4B periode 3. Dan Nah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu cara menentukan bentuk molekul dengan teori VSEPR. Pengertian dari bentuk molekul. Jadi, bentuk molekul itu adalah bentuk yang menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Nah, bentuk molekul ini dapat dinamakan dengan menggunakan teori VSEPR yang akan kita pelajari setelah ini. Jadi, VSEPR itu adalah gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Kita akan coba menentukan bentuk molekul dari H2O. Sebelumnya, kita harus tahu rumus dari VSEPR. Jadi rumusnya itu AXM/EN. Nah, M itu untuk pasangan elektron ikatan yang biasa kita singkat itu PEI, dan N itu pasangan elektron bebas PEB. Oke, kita coba atom H2O. Untuk mencari PEI, PEB-nya, kita kan harus tahu PEI dan PEB-nya, maka kita harus cari dengan menggunakan konfigurasinya dan struktur Lewis. Ini kan 1, berarti 1, 8, 0, 2, dan 6. Ini elektron valensi, Kita bikin struktur Lewisnya. H, 1, O,
1, 2, 3, 4, 5, 6. H. Tuh, ini beri kata. Berarti PI-nya ada 2. Ini bebas, ini 2. 2. Ini bebas, berarti PEB-nya 2. Kita masukin ke rumus. A, X. M-nya berapa? PI-nya 2. PEB-nya 2. AX 2. 2. Nah, ini adalah bentuknya. Bentuk H2O adalah V. Itu dong.